Bawang putih saja sudah kamu berikan, telur tidak mau kasih juga. Kamu masih jualan daging babi apa lagi? Guang, saya jual daging babi, kasih kamu bawang putih. Itu harta keluarga 1.000 emas Wen Fang Guan. Mungkin toilet saya juga dipasang berlian. Kamu ini, harusnya kamu ubah kebiasaan suka untung kecil ini. Kamu kurang moral, bukan telur. Ah, hahaha. Ini Taipan besar Sia. Dia kenapa datang ke sini? Taipan besar Sia. Ya, Ini dokter sakti pertama Sia, Gui Gu Yisheng, dan Tandu ini adalah Tandu naga keluarga Long yang menjaga nadi naga Sia. Lagi dua bos besar. Aduh, ini apa sih? Lari cepat. Uangnya belum dibayar. hormat pada Raja Suci Bahuang. Apa masalahnya? Raja Suci, aliansi 10 negara, melakukan blokade ekonomi terhadap Sia kami. Mohon Raja Suci turun gunung. Hapus blokade. Raja Suci, 3 iblis jahat. Mendekati perbatasan Sia, kami para praktisi. Banyak yang mati melawan iblis. Mohon Raja Suci turun gunung. Mana Ivory War Walea, Raja Suci. Kepala keluarga Long menjaga nadi naga puluhan tahun, sekarang terkena penyakit parah. Mohon Raja Suci bertindak, obati penyakit, stabilkan nadi naga. Raja Suci, Bukannya sudah saya bilang, saya sudah pensiun. Tidak peduli usaha dunia, sekarang kamu tidak hanya mengganggu, tapi juga mengusir tamu saya. Xia Ligu, ambil kembali setengah aset. Jia Ju Xiao, ambil kembali pedang dewa pelindung. Gui Gu, ambil jarum emas Gui Gu.
Aku menyepi selama ratusan tahun, membunuh monster dari luar untuk mengumpulkan energi. Tidak kusangka. Sekarang bahkan sekelompok semut berani bersuara di hadapanku. Maka aku akan tunjukkan padamu, siapa yang bisa disebut raja di seluruh dunia. Di langit dan bumi, siapa yang paling dihormati. Hari ini tanpa perlu campur tangan Tuan Utusan. Aku akan memberimu pelajaran dulu. Orang-orang, datang, tangkap mereka. Patahkan anggota tubuh mereka. Ini mustahil. Seorang tukang jagal rendahan sepertimu. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan anak buahku? Betul, aku memang seorang tukang jagal. Dan hari ini aku datang untuk membantai 3 babi seperti kalian. Melihat nenek moyangmu yang baik hati dan sederhana, aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Sebelum duka ini habis, berlututlah, minta maaf, dan aku akan melupakan semuanya. Aku akan membiarkan ketiga keluarga kalian tetap menjaga keberuntungan. Lin Feng, kukira kamu akan melakukan sesuatu. Tapi ternyata hanya akal-akalan penipuan yang sama. Persis seperti leluhur penipumu. Namun 100 tahun lalu, leluhurmu mungkin berhasil menipu leluhur kami, tapi tidak dengan kami. Baiklah, aku akan mulai dengan keluarga Qian Mu. 100 tahun lalu, keluarga Qian hanyalah rakyat jelata. Namun tiba-tiba menjadi pedagang kaya di kota. Bahkan kini menjadi orang terkaya di kota Hai. Sekarang aku akan mencabut keberuntungan keluarga Qian dan mengembalikan keluarga Qian pada status rakyat jelata. Apa aku salah dengar? Dia ingin membuat keluarga terkaya bangkrut. Keluarga Qian hancur? Beraninya dia. Benar-benar lucu. Keluarga Qian telah berdiri kokoh di kota Hai. Selama 100 tahun makmur, keberuntungan melimpah. Mana mungkin kau bisa menjatuhkan kami begitu saja? Harta ratusan miliar kami. Mana mungkin kau bisa menghancurkannya begitu saja? Siapa kau sebenarnya? Lin Feng, aku sudah memadamkan dupa ini. Ayo lihat. Bagaimana kau bisa membuat keluarga Qian bangkrut? Dupa padam, keberuntungan putus, penjaga dewa murka, rumah tangga berlutut. Keluarga Qian pantas musnah. Patung dewa itu menggeram. Apakah benar? Desas-desus itu benar? Pasti kamu menggunakan cara tertentu untuk membuat patung dewa bersuara. Aku tidak percaya kamu bisa membuat keluarga Qian bangkrut. Benar. Lin Feng, jangan kira kamu bisa menakut-nakutiku dengan cara ini. Aku akan jujur padamu, keluarga Qianku telah mendapatkan pesanan senilai miliaran. Besok kita akan bekerja sama. Posisi keluarga Qian sebagai yang terkaya akan semakin kokoh, Lin Feng. Jika ini yang kamu sebut balasan, maka aku berharap semakin banyak semakin baik. Proyek miliaran? Baiklah, dalam 10 menit, aku akan membuat proyek miliaranmu menjadi impian belaka. Laporan, api dupa keluarga Qian telah padam. Patung Xuanwu bergerak, memikirkan semut-semut ini. Berani melompat di depan Raja Suci, ingin keluar dan membunuh mereka. Xia Li Guo, aku perintahkan kamu dalam 10 menit membuat keluarga Qian di Hai Cheng bangkrut. Jika terlambat, tanggung sendiri akibatnya. Perintah dari Raja Suci akhirnya turun. Mari, kumpulkan semua ahli di grup, mobilisasi semua sumber daya grup. Dalam 10 menit, aku ingin keluarga Qian benar-benar hancur. 10 menit, kamu tidak takut angin besar mematahkan pinggangmu. Keluarga Qian adalah bisnis miliaran. Kamu pikir bisa hancur dalam 10 menit? Benar-benar mimpi di siang bolong. Benar. Kalau kamu belum bangun, pulang dan tidur lagi. Mimpi atau tidak, kalian akan segera tahu. Lin Feng, aku lihat kamu sengaja mengulur waktu. Tapi aku tidak punya waktu untuk menemanimu di sini. Mari, hancurkan patung Xuanwu ini untukku. Aku menyarankan kamu jangan melakukan ini, atau keluarga Qianmu akan mati dengan buruk. Maka aku ingin melihat, dengan apa kamu bisa membuat keluarga Qianku mati. Non. Baru saja menerima pemberitahuan, kontrak miliaran dibatalkan, kami mengalami serangan bisnis tak terduga, saham anjlok, investor menarik dana. Keluarga Qian bangkrut. Apa katamu? Apa? Keluarga Qian bangkrut. Apakah yang dikatakan Lin Feng benar? Aku bilang, keberuntungan keluarga Qianmu akan habis. Bencana besar akan datang, sekarang adalah balasannya. Bagaimana mungkin keluarga Qianku berdiri kokoh di Hai Cheng? Terkaya selama 100 tahun, kaya bisa membeli kota, jaringan luas. Bagaimana mungkin kamu bilang jatuh-jatuh, bilang bubar-bubar? Anjing, pasti kamu adalah Lin Feng yang menyuapmu, jadi kamu di sini menebar kabar bohong, mempengaruhi orang. Mari, seret dia keluar, tenggelamkan di sungai. Non, yang kukatakan benar, Non. Kamu harus percaya padaku, Lin Feng. Jika keluarga Qianku bangkrut, aku pasti yang pertama menerima kabar. Jangan kira kamu bisa membeli seorang pelayan keluarga Qian. Dan menjelabaiku dengan segala tipu muslihat. Aku sudah tahu semuanya. Keluarga Qian benar-benar tidak bisa diselamatkan. Sudah di ujung tanduk, tapi kamu masih belum sadar. Sungguh menyedihkan. Yang tidak bisa diselamatkan adalah kamu, omong kosong tentang nasib itu. Aku Qian Linglong yang pertama tidak percaya. Hari ini aku akan menghancurkan patung dewa ini, dan membongkar tipu muslihatmu. Kamu boleh mencoba, jika patung dewa ini hancur, semua anggota keluarga Qian akan ikut mati. Baiklah,
Hari ini aku akan melihat bagaimana patung dewa tua ini bisa membuat seluruh keluargaku mati. Bagaimana seorang tukang jagal bisa menghancurkan keluargaku. Pedang datang. Lin Feng, patung dewa Xuanwu sudah aku penggal. Mana kutukan dan balasannya? Lin Feng, dengan apa kamu melawanku? Pemenggalan Xuanwu membuat manusia dan dewa marah. Keluarga Qian, 3 generasi akan punah, 9 marga akan dibasmi. Lin Feng, kenapa kamu masih di sini, menyebarkan kebohongan? Selain mulutmu yang pandai bicara, apalagi yang kamu bisa? Bukankah kamu ingin membasmi 9 margaku? Ayo. Apakah ini kebohongan? Kamu akan segera tahu. Ayah, kenapa kamu datang? Tapi kamu datang juga bagus, bantu aku jelaskan. Katakan pada mereka, apakah keluarga Qian sudah bangkrut? Apakah sudah mendapat balasan untuk membongkar tipu muslihat penipu ini? Lin Feng, lebih baik aku bawa kamu pergi, ini terlalu berbahaya. Tidak apa-apa Linger, kita tunggu saja pertunjukannya. Kepala keluarga Qian, putrimu sudah memenggal patung dewa. Keluarga Qian sudah tidak bisa diselamatkan. Apakah anak ini sudah gila di saat seperti ini? Masih bicara omong kosong, aku rasa dia benar-benar ingin mati. Sayang, di depan ayahku, masih berani bicara sembarangan. Aku rasa kamu benar-benar ingin mati. Ayah, cepat suruh orang bunuh dia. Diam. Ayah, kamu memukulku. Qian Linglong, aku ingin sekali membunuhmu. Tahukah kamu, kuil leluhur keluarga Qian. Semua tablet leluhur sudah hancur. Makam keluarga Qian. Kuburan leluhur mengeluarkan asap hitam. Grup Qian hampir bangkrut. Keluarga Qian akan hancur. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku hanya menghancurkan sebuah patung dewa saja. Bukankah semua ini hanya tipuan? Bagaimana mungkin keluarga Qian bangkrut? Mengapa altar leluhur pecah? Aku baru saja kembali dari luar negeri. Kamu malah membuat masalah besar. Sudah kukatakan padamu, patung Xuanwu melindungi keluarga Qian. Tapi sekarang, patung hancur, keberuntungan terputus. Keluarga Qian benar-benar hancur. Ayo, cepat berlutut. Dan minta maaf pada Tuan Lin. Mungkin masih ada harapan. Kamu menyuruhku berlutut padanya. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Patung tua itu tidak akan membuat keluarga kita bangkrut. Bodoh sekali. Kamu harus berlutut. Aku tidak akan berlutut jika dipaksa, kecuali aku mati. Kamu tidak mau berlutut ya? Linglong. Tuan. Hahaha. Aku Qian Linglong, bagaimana mungkin berlutut pada seorang tukang jagal, keluarga Qian? Bagaimana mungkin hancur karena ucapan si brengsek ini? Jangan pikir aku tidak tahu, kamu bukan ayahku. Kamu hanya memakai topeng kulit. Berpura-pura menjadi ayahku. Dan bersekongkol dengan Lin Feng untuk menipuku. Hari ini, aku akan membunuhmu, melepas topengmu, dan menunjukkan wajah aslimu pada semua orang. Topengnya, kenapa tidak bisa dilepas? Ah, Tuan sudah meninggal. hahaha. Memenggal patung dewa, membunuh ayah sendiri dengan tangan sendiri. Qian Linglong, perbuatanmu ini membuat langit dan manusia marah. Aku akan membuatmu tidak bisa bereinkarnasi. Mati. Kepala keluarga Qian dan putri sulungnya sudah mati. Ini karma. Karma itu nyata. Apa yang dikatakan Lin Feng semuanya benar. Lin Feng, apa yang terjadi? Linger, Qian Linglong sudah banyak berbuat jahat. Dia mendapatkan karma. Jika keluarga Zhu dan Wu tidak menyesal, mereka akan binasa bersama keluarga Qian. Berani sekali, kami berdua ada di sini. Lihat, siapa yang berani menghancurkan keluarga Zhu dan Wu. Pemimpin keluarga Qin dan Wu, dua orang yang sangat berpengaruh. Jack Eng bersama-sama. Lin Feng pasti mati. Ayah, penipu ini. Tidak tahu menggunakan cara apa, meracuni Qian Linglong. Mohon ayah, tangkap penjahat ini. Qian Linglong sudah mati, keluarga Qian sudah hancur. Apakah keluarga Zhu dan Wu yakin ingin mengikuti jejak keluarga Qian? Hahaha, siapa bilang Qian Linglong sudah mati? Non Qian jelas-jelas mati di depan mata kita. Tapi kepala keluarga Wu bilang Non Qian tidak mati. Apa itu berarti? Kepala keluarga Wu punya cara untuk menghidupkan orang mati.
Hidup, Non Qian benar-benar hidup. Kepala keluarga Wu benar-benar bisa menghidupkan orang mati. Apa yang terjadi padaku tadi? Qian Linglong, kamu hampir mati tadi. Aku menggunakan pil ajaib yang diberikan oleh Tuan Liu. Untuk menyelamatkan nyawamu, ternyata itu pil ajaib keluarga Liu. Ya ampun, berapa banyak harta yang dimiliki Tuan Liu. Bahkan bisa menghidupkan orang mati, nilainya tak ternilai. Kukira 4 keluarga besar sudah puncaknya. Ternyata keluarga Liu lebih hebat. Apa yang kalian katakan? Apakah karma ini benar-benar ada? Lalu apa yang harus dilakukan keluarga Qian? Hahaha. Mohon Yudesen Ogong, selamatkan keluarga Qian. Aku bersedia mengabdi seumur hidup kepada Tuan Liu dari keluarga Liu. Karena kepala keluarga Qian yang tua sudah mati. Kamu sekarang adalah kepala keluarga Qian yang baru. Keluarganya Liu akan membiayai keluarga Qian sebesar 100 miliar. Membuat keluarga Qian kembali menjadi yang terkaya. Hei anak muda, sekarang Qian Linglong sudah aku selamatkan, keluarga Qian bangkrut. Tapi akan mendapatkan pembiayaan dari keluarga Liu dan pulih. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Hebat sekali keluarga Liu, meski aku tidak tahu bagaimana cara Lin Feng menggunakan metode apa untuk menghancurkan keluarga Qian. Tapi langsung diselamatkan oleh keluarga Liu. Menghadapi keluarga Zhu dan Wu, dia hampir mati. Lin Feng, aku akan menyuruh anak buahku melindungimu pergi. Tidak perlu, pertunjukan baru saja dimulai. 3 keluarga di Haicheng, hari ini pasti binasa. Hah, benar-benar sombong. Sudah hampir mati, mulutmu masih keras, hari ini. Pemimpin keluarga Zhu dan Wu ada di sini. Anak muda, kamu tidak akan selamat, Zunyon. Wu Hongying, kalian berdua harus memotong patung dewa untuk membunuh si sombong ini. Yelinger, kau masih punya satu kesempatan terakhir. Jika kau mencabut pedang dan memotong patung dewa, maka kau masih menjadi putri terhormat dari 4 keluarga besar. Kalau tidak, jika kau masih berdiri di samping si imut ini, jalanmu hanya mati. Aku sudah bilang, aku akan selalu berdiri di samping Lin Feng. Hidup dan mati bersama. Baiklah, baiklah. Hebat sekali hidup dan mati bersama. Sebelumnya ada yang melindungimu, kalau tidak, keluarga Yemu sudah hancur. Dia sudah berpesan untuk membiarkanmu hidup. Tapi, anak muda ini hari ini harus mati. Semuanya, cabut pedang, potong dewa. Lindungi aku, siapa? Segera kau akan tahu, ayo mulai. Keluarga Zhu dan Wu, yakin ingin mengikuti jejak keluarga Qian. Lin Feng, hari ini yang akan mati adalah kau. Patung naga hijau ini, aku Zhu Hanyun. Akan memotongnya, patung harimau putih ini, aku Wu Hongying. Juga akan memotongnya. Dupa sudah padam, nasib sudah putus, keluarga Zhu dan Wu, keluarga hancur dan mati. Hahaha. Menurutku yang akan dihancurkan adalah kau. Aku dari Qin Tianfu, mewakili otoritas tertinggi di Haicheng. Membungkam 2 keluarga kalian, semudah membalik telapak tangan. Aku adalah ahli bela diri, membunuhmu, seperti menyembelih anjing. Benarkah? Maka kalian mungkin bisa menahan kemarahan naga hijau dan harimau putih. Patung dewa bergerak lagi. Lapor 3 tuan besar patung dewa bergerak lagi. Pemimpin Tianfu dan kepala keluarga Wu datang ke pertemuan suci baru ingin bertindak terhadap seekor semut berani menyentuh naga sejati bahkan pemimpin suci. Tidak ada perintah yang turun. Segera membuat mereka mati tanpa tempat dikuburkan. Jika di waktu biasa, saya bisa mengambil nyawa mereka dari jarak ribuan mil dengan hanya sebuah kekuatan lokal kecil di bawah keluarga Long. Saya akan memberitahu keluarga Long sekarang. Biarkan keluarga Long bersiap. Tunggu perintah dari pemimpin suci. Lalu hancurkan Tianfu. Hahaha. Trik rendahan seperti ini. Saya sudah sering melihatnya. Nah, karena kamu mencari kematian, maka saya akan memenuhi keinginanmu. Semua orang Tianfu, dengarkan perintah saya blokir. Keluarga Lin dan Ye, buat mereka tidak bisa bangkit lagi. Lin Feng cepat pergi jika Tianfu bertindak. Saya tidak bisa melindungimu. Tianfu kekuatan kelas 3. Berani bicara tentang memblokir Lin Feng. Saya ingin melihat siapa yang akan diblokir. Perintah dari pemimpin suci. Mengapa belum turun? Kepala keluarga Long, pemimpin suci, sudah memerintahkan bertindak ya. Sampaikan perintah saya. Segera blokir Tianfu Haicheng. Biarkan pemimpin Tianfu pergi berlutut kepada pemimpin suci ya. Bagaimana kamu seorang tukang potong babi? Berbalik ingin
Memblokir Tianfu saya. Benar. Tianfu, kamu akan segera kehilangan segalanya. Dan kamu Zhu Hongyun akan berlutut di depan saya. Memblokir Tianfu, biarkan pemimpinnya berlutut. Siapa yang memberi keberanian tukang potong babi ini berani bicara seperti Kurang ini? ajar, berani menghina ayah saya. Datang orang robek mulutnya. Saya akan mencabut lidahnya, memecahkan giginya, membuatnya hidup lebih buruk dari mati. Hei, tunggu. Sekarang saya penasaran, saya ingin melihat bagaimana. Biarkan aku berlutut. Hei anak muda, jangan bilang aku menindasmu. Jika kamu bisa melakukannya dalam setengah jam, maka aku dari keluarga Qin Tian bisa melepaskanmu. Jika tidak, kamu harus berlutut di sini dan bunuh diri di depan umum. Tidak perlu setengah jam, 5 menit sudah cukup. Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Tenang, aku yakin. Baiklah. Maka aku akan menunggu 5 menit. Sampai mati masih keras kepala menurutku. Kamu sengaja mengulur waktu ya? Tapi sebelum itu patung-patung dewa ini harus dihancurkan biar si badut ini benar-benar menjadi bahan tertawaan baik. Maka aku Zhu Hanyun akan memulai dulu. Zhu Hanyun, aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Dengan nasib keluarga Qin Tian, jika kamu berani membunuh naga, kamu akan mati. Jiwa dan raga akan hancur. Sekarang turunkan pedangmu. Keluarga Zhu masih punya jalan keluar. Lin Feng, hari ini biar kamu bicara sampai mulutmu pecah. Naga hijau ini, aku Zhu Hanyun harus membunuhnya. Hari ini keluarga Zhu membunuh naga dan memutuskan hubungan dengan Lin Feng, mengumumkan kepada dunia. Keluarga Zhu bangkit. Tidak ada hubungannya dengan keberuntungan naga hijau. Hari ini, keluarga Wu menghancurkan omong kosong Lin Feng. Juga mengumumkan kepada dunia keluarga Wu makmur. Tidak ada hubungannya dengan keberuntungan harimau putih lucu. 4 patung dewa ini sudah 3 yang dibunuh. 3 keluarga kita pasti akan jaya di masa depan. Yelinger, aku kasih kesempatan terakhir. Patung dewa Zhu ini kamu bunuh atau tidak? Aku Yelinger bukan orang yang mengkhianati guru dan leluhur. Patung dewa Zhu ini, aku Yelinger tidak akan membunuh. Cari mati. Selama aku ada, bukan hanya 3 keluarga kalian, bahkan 3 dunia dan 9 langit. Tidak ada yang bisa menyentuh Linger. Benarkah? Ayah, 5 menit sudah habis. Waktunya sudah habis. Hei anak muda, aku tidak berlutut. Kamu kalah bagaimana? Kamu berlutut sendiri atau aku yang bantu? Jangan terburu-buru. Balasan untuk Qin Tianfu akan segera datang. Sepertinya kamu memilih aku untuk membantumu. Datanglah. Katanya, Tuan Fu, tidak baik, keluarga Long dari ibu kota datang. Memblokir Qin Tianfu sepenuhnya, jabatanmu dicabut. Mereka juga bilang, kalau kamu tidak berlutut pada Tuan Lin, semua orang di Qin Tianfu tidak akan disisakan. Apa kata? Ayah. Lin Feng, kepala keluarga Wu ini terlalu kejam. Aku kira Qian Linglong membunuh ayahnya sudah sangat buruk. Tidak kira kau Wu Qiankun lebih buruk lagi, dan tidak ada yang tidak dilakukan. Benar-benar sekumpulan tikus dan ular, kotor sekali. Wu Qiankun, mengapa kau membunuh ayahku? Zhu Hanyun, kau harus mengerti. Aku tidak membunuhnya. Aku harus menemaninya menunggu kematian. Aku ini sedang menyelamatkanmu. Kau bohong. Kau yang membunuh ayahku. Wu Qiankun, Qin Tianfuku. Hari ini mulai tidak akan pernah berdamai denganmu. Tidak akan pernah berdamai. Zhu Hanyun, Qin Tianfu MU sekarang tidak punya kualifikasi itu. Ahahaha. Lua, tekanan yang sangat kuat. Saya pernah melihat Tuan Wu berdak, TAPI Aura Tuan Wu sekarang, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu sudah mencapai tingkat Shentong? Ayah, apakah kamu sudah menjadi Shentong yang kuat? Hahaha. Benar. Berkat Pel Zhentong yang diberikan oleh Tuan Liu kepada saya sudah mencapai tingkat Shentong di seluruh kota Hai. Saya sudah tak terkalahkan. Hahaha. Seorang Grandmaster bisa mencapai puncak seni bela diri, tetapi setelah mencapai tingkat Shentong, menjadi seorang praktisi immortal sejati, bahkan di Provinsi Selatan, bisa memiliki tempat
Tidak heran berani membunuh para kepala keluarga. Su Hanyun. Sekarang, apakah kamu masih ingin bermusuhan dengan saya? Apakah kamu masih ingin bermusuhan dengan saya? Kamu semua. Kamu yang membunuh ayahku. Lin Feng, aku akan membuatmu membayar. Sungguh menarik. Padahal Luqian Kun yang membunuh ayahmu, takut pada kekuatannya, tidak berani membalas dendam padanya, malah melampiaskan kemarahan padaku. Baiklah, nyawaku ada di sini, beranilah mengambilnya. Seorang Shen Tong yang kuat bisa melawan ribuan tentara sendirian. Bahkan mengambil kepala musuh di tengah pasukan. Semudah mengambil sesuatu dari kantong Lin Feng ini. Meskipun membunuh beberapa bodyguard, tidak seberapa. Kali ini, dia benar-benar akan mati. Keluarga Ye semua, lindungi Lin Feng. Lin Feng, Shen Tong yang kuat bukan lagi lawan yang bisa kita hadapi. Pergilah dulu. Aku akan menahan mereka sebentar. Shen Tong yang kuat, hebat ya. Hahaha. Di bawah Shen Tong, Simyo hanyalah Simet, Lin Feng. Apalagi kamu sekarang hanya sampah. Bahkan jika kamu seorang Grandmaster, dengan kekuatan Shen Tong yang kuat, bisa membuatmu hancur dengan satu pukulan. Hancur. Kurasa yang akan hancur bukan aku, tapi keluarga Wu. Sombong. Lin Feng, kamu bercanda apa? Shen Tong yang kuat bukan lawan yang bisa kamu hadapi. Tenang, mereka tidak bisa melukaiku. Anak ini bilang bisa membuat Shen Tong yang kuat hancur. Kurasa dia benar-benar tidak tahu hidup mati. Kekuatan ahli sihir cukup untuk membelah gunung dan tubuh. Kali ini dia pasti mati. Ayah, hanya seorang Lin Feng. Tidak pantas untuk Anda bertindak. Biarkan saya yang melakukannya. Lin Feng, jangan katakan ayah saya. Bahkan saya, seorang ahli besar, bisa membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Ya Tuhan, bahkan Nona Wu sudah mencapai tingkat ahli besar, sepertinya. Hai Cheng akan menjadi milik keluarga Wu. Kali ini saya pikir tidak perlu Tuan Wu bertindak, hanya Nona Wu bisa membunuh anak ini. Ahli besar, hanya keterampilan kucing 3 kaki, belum cukup. Kamu mencari kematian, lihat tinju. Lin Feng hati-hati. Kamu bisa menangkap serangan saya. Ternyata kamu selalu menyembunyikan kekuatanmu. Hanya menangkap seranganmu, seekor semut. Apa yang mengejutkan? Selanjutnya kamu akan lebih terkejut, katanya. Latihanmu tidak cukup, ingin menjadi lawanku. Kembali dan latih lagi 10.000 tahun. Hong Yi. Dantian saya hancur. Kamu berani menghancurkan dantian saya, merusak dalam seni bela diri saya. Lin Feng, kamu sangat berani di depan saya. Bahkan berani melukai putri saya, menghancurkan dantiannya. Kamu tidak bisa diselamatkan. Ayah dia menghancurkan dantian saya, memutus jalan seni bela diri saya. Saya ingin dia mati. Lin Feng, kamu telah menipu selama 100 tahun. Menipu 4 keluarga besar. Bahkan berani menghancurkan dantian putri saya. Saya bisa memberimu 3 detik. Berlutut dan minta maaf sendiri, jika tidak. Saya tidak keberatan membuatmu mencoba. Apa yang disebut hukuman ekstrim di dunia. Bicara begitu muluk-muluk. Tapi yang dilakukan adalah hal-hal kotor. Ingin nyawa saya? Baiklah, ambil sendiri. Kamu bilang apa? Lin Feng, kamu sangat berani. Tuanmu sekarang juga ahli sihir. Juga telah memulai jalan menjadi dewa. Di bawah sihir semua adalah semut. Kamu sekarang berani begitu menantang. Kau benar-benar mencari mati. Benar. Jagoan Shen Tong di seluruh provinsi selatan. Jumlahnya tak sampai 100. Apalagi di kota Haicheng, dia adalah penguasa tertinggi. Menguasai satu kota, dasar kau. Sebagai tukang jagal, bisa bertahan sampai sekarang. Sungguh membuatku terkejut, tapi semua kejadian ini pasti akan berakhir. Jagoan Shen Tong. Di dunia kultivasi, hanyalah lapisan terbawah. Hanya di kota Haicheng yang kecil ini, dia bisa berkuasa. Sungguh katak dalam tempurung, tak tahu langit dan bumi. Dasar kau, berani meremehkan jagoan Shen Tong. Sok jago, mulut keras. Jagoan Shen Tong, bisa kau tantang begitu saja? Baik. Akan kuperlihatkan padamu kekuatan sejati dari jagoan Shen Tong. Jurus naga gajah Zhenwu. Ini adalah jurus legendaris keluarga Wu. Konon jurus ini bisa menghancurkan jiwa dan raga. Dasar kau, celaka. Kekuatan yang dahsyat, Lin Feng, kau pasti mati. Dasar kau, walau kau punya sedikit kemampuan. Tapi begitu jurus naga gajah Zhenwu keluar, kau pasti tewas. Jurus naga gajah Zhenwu? Hah? Lelucon, ini adalah jurus yang kuajarkan pada leluhur keluargamu. Kau baru sampai tingkat keempat, berani pamer di hadapanku.
Di ambang kematian, masih berani bicara besar. Tapi, sebentar lagi kau akan menutup mata untuk selamanya. Ayah, Kepala keluarga Wu tewas. Kepala keluarga Wu bahkan belum mendekat. Sudah terluka parah oleh teriakan. Dasar kau, siapa sih? Ini selesai. Empat Kilyarga bisa bersatu membina orang susi. Sekarang 3 sudah tumbang. Satu lagi malah berkhianat. Kalau ini tersebar, Empat Kilyarga bisa kehilangan muka. Bukan cuma muka. Kemampuan Lin Feng yang mengerikan ini. 3 keluarga besar belum tentu bisa selamat. Situasi ini akan segera berbalik. ini tidak mungkin. Kau tidak mungkin bisa mengalahkan jagoan Shentong. Ini tidak mungkin. Di matamu yang picik, tentu tidak mungkin, tapi ini kenyataan. Aku sudah bilang keberuntungan dari 4 keluarga Anda. Itu karena aku, Lin Feng, mengkhianatiku. Hanya ujung jalan. Hanya Zhu yang tersisa sekarang. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. 3 tidak akan pernah kalah. Saya juga meminta utusan untuk menyelamatkan saya. Tolong minta utusan untuk menyelamatkan saya. Dan meminta utusan untuk menyelamatkan saya. Anak itu mengatakan yang sebenarnya. Dukungan Anda sekarang tidak terduga. Namun, bahkan jika Anda memiliki kemampuan besar, Anda harus meyakinkan saya di depan keluarga Liu saya. Katakan jika kau sekarang hanya menyerah. Aku bisa mempertimbangkan untuk bertanya. Terima kamu sebagai anjing. Utusan mulai hari ini. Saya menunggu untuk menghormati keluarga Liu. Saya juga meminta utusan untuk membunuh anak ini. Diam. Tutup mulut. Jadi anjing keluarga Liu saya. Wah, apa yang kau inginkan, aku katakan padamu. Selama kau berjanji untuk menjadi anjing dari keluarga Liu, Anda dapat mendominasi seluruh kota. Aku akan mengembalikan apa yang kau katakan pada mereka. Apa artinya? Tuan muda Anda tidak layak menjadi anjing. Apa itu? Tuan muda Anda tidak layak menjadi anjing. Apa yang kau katakan? Kamu terlalu sombong, nak. Kau menjadi anjing tuan saya. Ini wajahmu. Karena kau tidak ingin wajah ini. Baiklah, tunggu aku mati. Hahaha. Lin Feng, kau benar-benar tidak tahu. Sekarang aku telah menyinggung keluarga Liu. Lalu kami bertiga diselamatkan kali ini. Nak, aku bisa mengatakan yang sebenarnya. Tuan saya sedang dalam perjalanan sekarang. Jika kau berhenti sekarang, berlutut dan mati, aku bisa mempertimbangkan. Ya, aku suka tidak cepat. Aku akan mati hari ini. Naga hijau. Harimau putih mengaum. Balasan telah tiba. Tuan muda, kabar buruk, Qin Tianfu telah diblokir. Kekuasaan telah dicabut. Qin Tianfu sudah tinggal nama. Apa katamu? Nonaku, kabar buruk. Dojo keluarga Wu disambar petir. Semua anggota tidak ada yang selamat. Keluarga Wu sudah hancur. Apa katamu? 3 keluarga Zhu, Qian, dan Wu berkhianat. Mengkhianati guru dan leluhur, mereka telah dihukum. Dari sekarang, Hai Cheng bangga dengan keluarga Ye. Tuan Liu telah tiba. 3 keluarga dihapus, keluarga Ye yang terhormat. Apakah kau bertanya pada Liu Qingtian? 3 keluarga dihapus, keluarga Ye yang terhormat. Apakah kau bertanya pada Liu Qingtian? Bawahan menyambut tuan muda. Selamat datang Tuan Liu. Bangunlah. Tuan Liu, akhirnya kau datang. Anak ini sombong dan ingin menghancurkan 3 keluarga kami. Mohon Tuan Liu membela 3 keluarga kami. Ceritakan, apa yang terjadi? Oh, tuan muda, 4 keluarga besar Hai Cheng. Selain keluarga Ye yang berbalik, 3 keluarga lainnya dihancurkan oleh seseorang bernama Lin Feng. Dia menyembunyikan kekuatan yang tidak kecil. Saya lihat dia berbakat, ingin merekrutnya untuk menjadi anjingmu. Tapi dia tidak mau bahkan. Bahkan apa? Dia bahkan. Tuan Liu, dia bahkan berkata, kau tidak layak menjadi anjingnya. Hei anak muda, apakah kau yang bilang begitu? Benar. Keluarga Liu memang tidak layak menjadi anjingku. Tapi kita tidak ada masalah. Kau masih bisa pergi sekarang.
Bagaimana jika saya tidak pergi? Jika kau membantu kejahatan, akibat keluarga Ju, Qian, dan Wu akan menjadi nasib keluarga Liu. Akibat keluarga Ju, Qian, dan Wu akan menjadi nasib keluarga Liu. Kurang ajar, anak tukang jagal bau. Kau pikir kau menghancurkan beberapa keluarga kelas 3 di Haicheng berhak sama keluarga Liu. Sama tuan muda keluarga Liu berani berteriak. Kamu tahu keluarga Liu itu apa? Lin Feng, kau benar-benar begitu angkuh. Berani bilang mau menghancurkan keluarga Liu. Kamu pikir kamu kaisar sejati? Benar, Lin Feng, meskipun kau punya kemampuan luar biasa, hari ini juga harus mati di sini. 3 keluarga hancur, itu juga nasib keluarga Liu. Di seluruh provinsi selatan ini, belum ada yang berani bicara seperti itu padaku. Kamu pikir kamu bersandar pada Liang Chuqiu dan kamar dagang 100 kota bisa berteriak padaku? Oh, kamu kenal mereka? Hehe, tidak hanya kenal. Bawa mereka ke sini, brengsek. Lepaskan aku, kurang ajar. Aku ini, wali kota provinsi selatan. Kalian berdua benar-benar berani. Berani menyuruh sampah melawanku. Ketua kamar dagang 100 kota, ingin hancur. Topi wali kota provinsi selatamu, ingin jatuh. Liu Qingtian, aku sarankan, jangan berurusan dengan Tuan Lin. Kalau tidak kau akan menyesal. Keluarga Liu juga akan hancur karenanya. Hah, menyesal, sejak aku besar. Belum tahu apa itu menyesal, sampaikan perintahku. Kamar dagang 100 kota hancur. Wali kota provinsi selatan, ganti orang. Wali kota provinsi selatan, ganti orang. Ya. Ketua tidak baik, kamar dagang diserang keluarga Liu. Anggota semua mau keluar, aset dibekukan. Kamar dagang akan hancur. Wali kota atas mengeluarkan perintah, akan mencopotmu. Apa katamu? Tuan Lin, maaf sekali. Kamar dagang 100 kota mungkin tidak bisa membantu Anda. Tenang, kamar dagang 100 kota tidak akan hancur. Topi wali kotamu tidak akan jatuh. Kalian berdua nanti hanya akan naik pangkat. Anak Kessel, kau benar-benar besar mulat. Kamu pikir dengan menghancurkan 3 keluarga besar bisa sejajar denganku? Aku beritahu kau. Keluarga seperti itu aku bisa bantu ratusan dalam sekejap. Dan hanya akan lebih kuat. Qian Linglong. Di sini ada pesanan 50 miliar dan uang tunai 100 miliar. Ketua perkumpulan 100 kota. Sekarang saya serahkan padamu. Terima kasih Tuan Liu. Su Hanyun. Sekarang posisi wali kota provinsi selatan kosong. Saya akan menunjuk keluarga Su Hanyun untuk mengisi posisi itu. Terima kasih Tuan Liu. Wu Hongying. Ini adalah pil Zhaohua. Bisa memperbaiki dantianmu yang rusak dan meningkatkan levelmu 1 tingkat besar. Oh ya, saya juga sudah memanggil beberapa ahli bela diri. Mulai hari ini, mereka akan membantumu membuka perguruan bela diri. Mulai sekarang keluargamu akan menjadi keluarga bela diri terkemuka di provinsi selatan. Terima kasih Tuan Liu. Anak muda sekarang pelindungmu sudah tidak ada. 3 keluarga besar masih tetap jaya. Dengan apa kau melawanku? Tidak menyangkakan Lin Feng. 3 keluarga kami tidak hanya tidak hancur, malah semakin jaya. Menggetarkan kota provinsi hari ini. Kau pasti mati Lin Feng kalau kau tahu diri. Cepat berlutut dan terimalah kematianmu, tapi tenang saja. Kau menghancurkan dantianku. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku pasti akan menyiksamu sampai mati. Lin Feng, cepat berlutut. Lin Feng sekarang bagaimana? Tenang, ada aku di sini. Aku tahu kalian semua di sini. Bangga bisa menekan Lin Feng Liu Qingtian. Apakah kau benar-benar mengira pelindungku adalah mereka berdua? Lalu siapa lagi pelindungmu? Adalah diriku sendiri. Kau pikir penguasa nomor 1 di provinsi selatan berkuasa besar? Di mataku seperti semut kecil, tidak ada artinya. Burung pipit seperti kalian mana bisa mengerti kekuatan burung raksasa? Laporan 3, Tuan Besar Empat Keluarga Besar di Kota Hai. Kecuali keluarga ya semuanya sudah hancur. Sekarang putra tertua keluarga Liu Qingtian datang sendiri, ingin menghancurkan Raja Suci dan mencopot jabatan ketua Liang Chuqiu. Keluarga Liu hanya penguasa lokal di provinsi selatan. Berani mengganggu orangku Siali Guo. Masih berani melawan di depan Raja Suci. Keluarga Liu benar-benar mencari mati. Bisa-bisanya ada begitu banyak semut. Berani menantang di depan Raja Suci Siali Guo. Kalau kau tidak segera bertindak, aku akan pergi ke Kota Hai, membunuh mereka dengan puas. Raja Suci belum memberi perintah ini, tidak sabar. Kali ini keluarga Liu mengganggu orangku, kalau tidak ditindak. Dia pikir keluarga Liu adalah raja di negeri ini. Siapkan mobil, kita ke Haicheng. Hancurkan keluarga Liu. Siap. Anak ini gila ya, sampai-sampai meremehkan keluarga Liu. Dia pikir dia orang penting di ibu kota. Baru menghancurkan 3 keluarga, sudah sombong begini. Dia benar-benar tidak tahu ada orang di atas orang, ada langit di atas langit. Benar-benar tidak ada artinya. Sudah lama aku tidak bertemu orang seangkuh kamu. Orang yang terakhir seangkuh kamu. Sekarang mungkin sudah berusia 100 tahun, tidak tahu dia. Reinkarnasi kali ini, jadi manusia atau binatang. Tapi aku suka membuat orang sekeras kamu. Benar-benar menyerah, melihat kamu.
berlutut memohon ampun, tidak tahu betapa nikmatnya. Sayangnya, kamu tidak akan melihatnya, Liu Qingtian. Aku kasih kamu kesempatan terakhir, bawa orang-orangmu. Pergi dari sini, keluarga Liu masih bisa bertahan. Kalau maju selangkah lagi, keluarga Liu akan dihapus dari Provinsi Selatan. Kasih aku kesempatan lagi, maka aku juga kasih kamu kesempatan. Sekarang berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Lalu serahkan istrimu Yelinger untuk melayani aku. Mungkin kalau aku senang, aku akan melepaskanmu. Jangan harap. Yelinger, bukannya kamu sangat mencintai Lin Feng? Asal kamu melayani Tuan Liu dengan baik, maka Lin Feng bisa selamat. Bagaimana? Hal kecil seperti ini pun tidak mau dilakukan. Kamu. Liu Qingtian, aku sudah kasih kamu kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya, setelah hari ini, keluarga Liu dan 3 keluarga besar akan dihapus. Lin Feng, hanya dengan kamu seorang diri, mau melawan Tuan Liu, melawan keluarga Liu. Sungguh mimpi di siang bolong, Tuan Liu. Anak ini menghina keluarga Liu, dosanya tidak bisa dimaafkan. Tolong Tuan Liu bertindak, bunuh anak ini. Tolong Tuan Liu bertindak, bunuh anak ini. Tolong Tuan Liu bertindak, bunuh anak ini. Anak kecil, karena kamu mencari mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu, aku akan membuatmu tahu. Kekuatan, kekayaan, dan kemampuan tempur yang kamu andalkan. Di hadapanku sama sekali tidak ada artinya. Sampaikan perintahku, dalam waktu 10 menit mulai sekarang. Hancurkan semua yang berhubungan dengan anak ini. Tentu saja kecuali Yelinger, ada perintah dari atas. Yelinger harus hidup. Ya, Orang itu, Liu Qingtian juga memiliki aura iblis ini. Mungkinkah itu Zhu Jiuyin? Lin Feng, aku akui sebelumnya aku meremehkanmu. Tidak menyangka kamu memiliki latar belakang seperti itu, tapi apalagi di hadapan keluarga Liu, meskipun kamu memiliki latar belakang sebesar langit, kamu tetap harus tunduk. Inilah yang disebut ada orang di atas orang. Ada langit di atas langit. Lin Feng, jangan melawan lagi. Cepat berlutut dan mati. Lin Feng sekarang bagaimana? Zhu Hanyun benar katanya. Ada orang di atas orang, ada langit di atas langit. Liu Qingtian, kamu pikir kekuasaan kecil di tanganmu bisa mempermainkan orang lain tidak menyadari. Takdirmu juga dikendalikan orang lain. Lin Feng, kamu memang keras kepala. Di seluruh provinsi selatan siapa yang berani bicara seperti ini padaku? Mengendalikan nyawaku, aku beritahu kalian. Nyawaku hari ini ada di sini. Siapa di antara kalian yang berani mengambilnya? Liu Qingtian. Tidak tahu takdir keluarga Liu. Bisakah aku kendalikan? Siapa ini begitu sombong? Kamu tidak dekat mari. Sia Li Guo apa? Dia Sia si orang terkaya. Anda bagaimana Anda datang kalau saya tidak datang? Orang lain akan mengira keluarga Liu adalah penguasa Sia. Liu Qingtian, kamu sangat berwibawa. Tidak berani. Di seluruh Sia, siapa yang bisa dibandingkan dengan Anda? Keluarga Liu di hadapan Anda. Tidak ada harganya. Kamu juga tahu keluarga Liu. Tidak layak disebut. Saya pikir kamu yang paling hebat. Katakan kamu kesini, untuk apa kembali ke Sia si orang terkaya? Anak ini dia tidak hanya menghancurkan 3 keluarga besar yang saya dukung, tapi juga menghina keluarga Liu di sini. Saya datang ke sini khusus untuk memberinya pelajaran. Benar, Sia si orang terkaya anak ini sangat sombong. Dia pernah berkata meskipun Sia si orang terkaya berdiri di depannya, tidak ada apa-apanya, begitu angkuh. Silakan Sia si orang terkaya menghukumnya. Apa anak ini pernah berkata seperti itu? Tampaknya tidak perlu saya turun tangan. Sia si orang terkaya akan membunuhnya, tapi ini juga kesempatan baik saya untuk berjasa. Kamu berani? Berani menghina orang terkaya Sia. Orang terkaya Sia, tenang saja. Saya akan menghadapi si imut ini. Liu Qingtian, berani-beraninya kau menyentuhnya. Liu Qingtian, berani-beraninya kau menyentuhnya. Orang terkaya Sia, apa maksud Anda? Tuan Lin, silakan. Menghadap Tuan Lin. Kenapa dia langsung berlutut? Tuan Lin, benar saya Sia Li Guo. Di hadapan Tuan Lin, saya tidak ada artinya. Dan kau Liu Qingtian, hanya anjing liar dari provinsi selatan. Berani menggigit Tuan Lin, apa hukumannya? Apa saya tidak salah dengar orang terkaya Sia bilang? Dia tidak ada artinya di hadapan Lin Feng. Bukan Lin Feng ini. Siapa sebenarnya dia? Kenapa selalu ada orang besar yang mendukungnya? Apakah dia punya identitas tersembunyi? Orang di belakang Lin Feng ini, ternyata orang terkaya Sia. Tidak mungkin. Kalau orang di belakangnya sebesar itu, kenapa dia jual daging di Haicheng? Selesai sudah 3 keluarga besar kita. Selesai. Tuan Lin, maaf saya terlambat. Saya Leiken and Futuscan bagaimana menghadapi keluarga Liu. Orang terkaya Sia, kenapa Anda? Karena seorang penjual daging menghina keluarga kami Liu lancang. Tuan Lin juga berani kau hina. Kalau dia sampah keluarga Liu, mungkin bahkan tidak sebanding dengan sebutir debu. Cepat berlutut minta maaf pada Tuan Lin. Hei keluarga Liu, asetnya triliunan.
Nomor 1 di Provinsi Selatan ada koneksi di ibu kota. Bisa seenaknya mengancam nyawa saya. Berani-beraninya saya suruh dia berlutut ya Tuan Liu. Liu Qingtian, kau brengsek. Berani-berani menggenggam nyawa Tuan Lin. Ah, ternyata Provinsi Selatan tidak butuh si imut ini. Saya umumkan mulai hari ini keluarga Liu dihapuskan. Diblokir seluruh kota di seluruh Provinsi Selatan. Siapapun yang dekat dengan keluarga Liu. Keluarga Liu susah payah ratusan tahun, baru sampai puncak Provinsi Selatan. Tidak bisa karena saya hancur seketika. Orang terkaya Sia mohon kasih saya kesempatan lagi. Maafkan saya kesempatan sejak kau menyinggung Tuan Lin saat itu, juga nasib keluarga Liu. Hanya ada satu kata mati. Saya yakin Tuan Lin putuskan bagaimana menghadapi keluarga Liu. Liu Qingtian sudah kubilang padamu kalau kau tidak pergi. Akhirnya akan sama seperti 3 keluarga itu. Sekarang karma datang Xia Li Guo. Dari sekarang aku tidak ingin melihatnya lagi. Ya ayo bawa dia pergi. Lenyap sama sekali dari selatan Sia orang terkaya beri aku kesempatan lagi. Sia orang terkaya aku tidak berani lagi Sia orang terkaya. Liu muda sudah dibawa pergi. Lin Feng, aku Qian Linglong sebelumnya tidak tahu diri. Menghina kamu kalau kamu mau. Aku rela menjadi budak selamanya menebus dosa. Aku juga rela menjadi bawahan keluarga yang meninggalkan segalanya, hanya untuk hidup. Aku juga mau menjadi anak buah keluarga Ye, mendukung keluarga Ye menjadi raja di Haicheng. Dulu kalian tahu aku hanya tukang jagal. Ingin membunuhku secepatnya. Sekarang tahu aku punya kekuasaan. Lalu mencoba mendekatiku. Sudah kubilang padamu memotong patung dewa. Pasti mati kalian tidak mau dengar. Xia Li Guo. Ya, Bawa mereka pergi. seret mereka ke bawah. Jangan Lin Feng. Lin Feng, kau tidak bisa menangkapku, kami berempat. Adalah wanita terbaik di Haicheng soal tubuh soal wajah. Tidak kalah dengan Ye Linger. Lin Feng, kalau kau mau, aku bisa melayanimu seumur hidup. Kecantikanmu yang sedikit itu tidak menarik. Pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Linger sekarang 3 kejahatan sudah lenyap dari sekarang. Haicheng akan dipimpin oleh keluarga Ye. Baik. Kejadian hari ini tutup rapat. Aku tidak ingin terlalu cepat membuka identitasku mengerti. Baik, aku mengerti. Dan juga Liang Chuqiu dan wali kota Nancheng. Orangnya jujur bisa dipromosikan. Mengerti. Lin Feng. Aku ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Tuan Lin, kalau begitu aku tidak mengganggu. Lin Feng, sebenarnya kamu siapa? Sia orang terkaya. Kenapa membantumu dan juga kenapa kungfumu begitu hebat? Sampai sekarang belum menemukan keberadaan Zhu Jiwin. Musuh ada di tempat gelap, identitasku. Sedikit orang yang tahu, lebih baik. Begitulah, Linger. Dulu, bukankah aku pergi liburan ke Tibet, menyelamatkan nyawa miliarder Xia? Dia berhutang budi padaku. Hari ini bisa dianggap sebagai pembayaran hutangnya. Dari sekarang, aku dan dia tidak akan ada hubungan lagi. Soal ilmu bela diri ini, dulu aku berguru pada seorang ahli. Bisa dibilang agak berhasil juga. Maaf ya, menyembunyikannya darimu selama Oh ini. begitu? Untung ada miliarder Xia yang membantumu. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sudahlah, semua sudah berlalu. Hei, Ye Linger, kamu harus segera kembali ke keluarga Ye sekarang juga. Ada apa, Linger? ayahku menyuruhku pulang segera. Aku juga tidak tahu ada apa. Kalau begitu, mari kita segera pergi. Aku kepala keluarga Long. Saya Long Gucheng dari keluarga Long. Datang untuk meminta pengobatan untuk kakak saya, Long Taiji. Meminta pengobatan? Hua Tuo, apakah datang untuk berobat ke kamu? Keluarga Long adalah keluarga terbesar di Xia, dokter yang bisa mereka datangkan. Pasti lebih hebat dari aku. Kenapa datang ke keluarga Ye untuk berobat? Apakah mungkin? Pasti untuk Qin Shao. Qin Shao adalah murid sekte pedang dewa. Pasti punya pil ajaib dari sekte dewa. Mengobati beberapa penyakit, pasti bukan masalah, ya Qin Shao. Benar, aku tidak hanya punya pil ajaib yang bisa menghidupkan orang mati, tapi juga belajar ilmu pengobatan rahasia dari gerbang dewa. Jadi, kepala keluarga Long. Sepertinya dia datang untukku. Kamu bilang kepala keluarga Long datang untukmu. Sungguh konyol sekali. Lin Feng, apa yang kamu omongkan dengan nada sarkastik itu? Kepala keluarga Long tidak datang untuk Qin Shao. Apakah dia datang untukmu? Benar, dia memang datang untukku. Benar, dia memang datang untukku. Hahaha, Lin Feng, apa yang kamu katakan? Kepala keluarga Long datang untukmu, kamu ini dukun apa? Kamu mau membuatku mati ketawa, hahaha.
Lin Feng, ini kepala keluarga Long. Jangan bercanda seperti ini. Cepat tarik kembali kata-katamu. Lingar, aku tidak bercanda. Mereka benar-benar datang untukku. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya mereka. Long Darren, benarkah begitu? Kakakku sakit parah dan tidak sadarkan diri. Dia hanya bilang padaku, orang yang bisa menyembuhkannya. Berada di Kilyarga, ya di Haicheng, TAPI. Dia tidak bilang siapa orangnya. Jadi semua tamu yang hadir di sini, kalian semua, siapapun, asalkan bisa menyembuhkan penyakit kakakku. Keluarga Long akan bersahabat selamanya dengan orang itu. Apapun syarat yang kamu miliki, keluarga Long akan memenuhinya untukmu. Jelas kepala keluarga Long tahu Qin Shao ada di rumah kita. Jadi dia cepat datang, kamu ini sok tahu. Apa? Kamu juga paham soal pengobatan, anak muda. Masalah kita hitung nanti. Kamu tunggu di sini dan lihat, bagaimana aku menyembuhkan kepala keluarga Long. Ini adalah Tian Sagumai. Tian Sagumai adalah jenis penyakit langka. Penderitanya tidak bisa hidup sampai tidak ada obatnya. Itulah mengapa disebut Tian Sa. Kepala keluarga Long sekarang sudah usia 40-50 tahun. Bisa bertahan selama ini, itu sendiri sudah sebuah keajaiban. Apa? Penyakit langka yang begitu parah. Benarkah bisa disembuhkan? Orang lain tidak bisa menyembuhkannya. Tapi aku, Qin Xiao Tian, belum tentu. Keluarga Long juga sudah mencari dokter terkenal untuk ini. Bahkan Gui Sheng pun tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Shao, kamu benar-benar yakin bisa menyembuhkan kakakku, Gui Sheng? Pada akhirnya tetap saja dokter duniawi. Tentu tidak bisa menyembuhkan Tian Sagumai ini. Tunggu aku. Menggunakan ilmu pengobatan dari sekte dewa, dikombinasikan dengan pil dewa. Kepala keluarga Long pasti akan sembuh. Qin Shao, hari ini jika kamu bisa menyembuhkan kakakku, mulai hari ini, keluarga Long dan Qin kita bisa berteman baik selama beberapa generasi. Selesai. Jika Qin Xiatian bisa menyembuhkan keluarga Long, maka Lin Feng akan berada dalam bahaya. Qin bersumpah akan berusaha sepenuhnya. Semua orang mundur sedikit. "13 jarum Tianmen. Mulai." 13 jarum Tianmen mengendalikan jarum dengan Qi. Ini adalah puncak seni pengobatan. Xiao Tian benar-benar memiliki kemampuan luar biasa. Mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkan denyut nadi terkutuk ini. "13 jarum Tianmen. Jarum perak melewati titik akupunktur. Kakak, kondisi Tuan Long semakin membaik." Keterampilan medis Xiao Tian benar-benar luar biasa. Aku sudah menggunakan 13 jarum Tianmen untuk menstabilkan kondisi Tuan Long. Ditambah dengan pil Yijing ini, pasti obatnya akan langsung bekerja. Silakan diminum. Jika Long Taiji meminum pil ini, dia tidak akan selamat. Jika Long Taiji meminum pil ini, dia tidak akan selamat. Lin Feng, apa yang kau omong kosong di sana? Keterampilan medis Qin muda bukan sesuatu yang bisa kau komentari. Dan kau? Dasar sampah, Qin sedang menusukkan jarum. Sejak kapan giliran kau bicara? Aku sudah bilang pil ini akan merenggut nyawanya. Jika kalian percaya padaku, suruh dia berhenti. Jika tidak, kalian tanggung sendiri akibatnya. Lin Feng, di bawah penusukan jarum oleh Qin Yuda. Kondisi Tuan Long semakin membaik, tapi kau bilang, Qin akan membahayakan Tuan Long. Apa sebenarnya maksudmu, bocah? Apa kemampuanmu? Berani-beraninya kau mengomentari 13 jarum Tianmen milikku, Tuan Long. Jika bocah ini menunda kesempatan pengobatan, saat itu tiba, Tuan Long benar-benar takkan selamat. Cukup, bocah. Yang kulihat hanya kondisi kakakku. Sekarang sudah stabil. Jika karena sifat keras kepalamu, kakakku kehilangan kesempatan pengobatan terbaik, keluarga Long tidak akan memaafkanmu. Sekarang aku minta kau, Diam. Aku sudah berkata cukup. Karena kalian tidak percaya, aku tidak akan banyak bicara. Biarlah fakta yang berbicara. Hah, silakan. Kondisi kepala keluarga Long telah kembali normal. Apakah jalur kesialan ini benar-benar telah dia sembuhkan? Memang Xiao Tian, sepertinya gelar Raja Penyembuh Hantu harus dicabut. Qin Shao adalah Raja Penyembuh pertama di Dacia. Tidak. Dewa Penyembuh Qin Shao. Tidak. Tuan Qin, kamu telah menyembuhkan kakak saya. Mulai hari ini, kedua keluarga kita akan bersekutu selamanya. Anak muda, faktanya adalah saya yang menyembuhkan kepala keluarga Long, dan kamu hanya bisa seperti anjing liar. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kamu memfitnah Qin Shao di sini. Sekarang cepat berlutut dan minta maaf kepada Qin Shao. Benar, berlututlah padaku. Lin Feng. Apa maksudmu? 3 detik lagi. Long Taiji akan semakin parah,
hampir mati. Binatang, kamu mengutuk kepala keluarga Long untuk mati. Lin Feng, untuk memfitnah Qin Shao. Apakah perlu sampai sejauh ini? Apakah kamu manusia? Linger, kamu lihat kan? Ini suamimu, dia hanya seorang pembohong besar. Orang kecil yang picik, sampah seperti ini. Apakah kamu benar-benar mau bersamanya seumur hidup? Kamu tidak menyesal. Qin Xiatian, jangan coba-coba memecah belah di sini. Dan Lin Feng. Beberapa kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Cepat minta maaf pada keluarga Long. Mengapa harus minta maaf? Mereka sebentar lagi akan berlutut memohon padaku. Tinggal 2 detik lagi. Anak muda, kamu tidak hanya berani memfitnah orang yang berjasa bagi Kill Long. Kamu juga berani mengutuk kakak saya. Kamu yang mencari masalah, hei orang-orang. Tangkap dia ya. Tinggal 1 detik lagi. Aksi. Waktunya habis. Kakak, Qin Shao. Apa yang terjadi pada kakak saya? Tidak mungkin, saya sudah pasti menyembuhkannya. Bagaimana bisa kambuh lagi? Ini tidak mungkin. Kakak. Sembuhkan jalur kesialan. Alasan mengapa disebut jalur kesialan adalah karena ia dapat menyerap semua energi dalam tubuh pasien. Dan pilmu tidak hanya tidak bisa menyembuhkan, justru akan memperkuat jalur kesepian dan memperburuk kondisi pasien. Aku melarangmu memberi pil itu. Tapi tak satu pun dari kalian mendengarku. Bicara enak, meskipun aku tidak bisa menyembuhkan. Kamu si sampah, pasti tidak bisa menyembuhkan penyakit Tuan Long. Benar Lin Feng. Jika jalur kesepian benar-benar seburuk yang kau katakan, maka di dunia ini, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Benar. Di luar manusia ada manusia. Di luar langit ada langit. Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik bagaimana aku mengobati jalur kesepian. Kamu benar-benar besar mulut. Kamu bahkan belum membaca buku medis setahun pun. Dengan apa kau menyembuhkan Tuan Long? Tuan Long, jangan biarkan anak ini mendekati keluarga Long. Jika kondisi Tuan Long memburuk, dia benar-benar tak bisa dimaafkan. Long Gucheng. Sekarang hanya ada waktu 1 menit. Setelah 1 menit, bahkan dewa turun ke bumi. Tidak bisa menyelamatkannya. Hidup atau matinya tergantung padamu. Baik, aku setuju kau menyembuhkan kakakku. Tapi jika kau berani menipuku, meskipun kau lari ke ujung dunia, keluargaku Long tidak akan membiarkanmu pergi. Jika aku tidak bisa menyembuhkan, aku akan menerima hukumanmu. Silakan. Lin Feng, apa yang kau lakukan? Cepat sembuhkan. Kau tutup mata mau apa? Bocah, tidak bisa berpura-pura lagi. Aku tahu, kau benar-benar tidak bisa menyembuhkan Tuan Long. Saatnya menguji kemampuan sebenarnya. Kau pasti akan ketahuan, benar Lin Feng. Jika kau tidak bisa menyembuhkan, cepat turun dan terima hukuman. Sungguh berisik, tadi aku hanya mengamati jalur kesepian di dalam tubuhnya. Sekarang aku akan mulai mengobati. Aku ingin melihat bagaimana kau menyembuhkan. Baik, sekarang jalur kesepian sudah hilang. Kakakmu akan hidup sehat tanpa penyakit. Panjang umur ribuan tahun. Lin Feng, kau bercanda. Kau hanya mengulurkan tangan, itu disebut menyembuhkan. Aku juga bisa melakukannya. Hahaha. Benar Lin Feng, kau bahkan tidak tahu dasar-dasar medis. Tapi berani berpura-pura. Kau tidak cekat engine besar memetahan pinggangmu. Baka, kau akan mengeraskan mulutmu. Tapi aku tidak berpikir, kau akan mengeraskan mulut. Kau pikir kau adalah Tuhan. Hahaha Long dewasa. Anak ini jelas menyesali IQ kita. Dan tolong lepaskan dia. Tuan Long, apa yang terjadi padamu? Saudaraku, dia bangun. Aku benar-benar bangun. Apa yang sebenarnya sudah bangun? Apakah Lin Feng benar-benar menyembuhkan Tiansha? Saya mengatakan bahwa denyut nadi kesepian Tiansha telah dihapus. Sekarang pemilik rumah sudah bangun. Hanya karena dia baru saja sembuh, dia sadar. Tidak dapat berbicara dan berjalan. Butuh waktu untuk beristirahat. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin anak ini tidak mungkin. Aku tahu Lin Feng. Pemilik Long tidak menyembuhkan Anda. Tidak, aku bisa menyembuhkan siapa lagi. Ini jelas bahwa pengobatan Qin kurang bekerja dan Anda hanya berpura-pura menjadi hantu. Secara kebetulan, dia mengambil kredit dari Qin. Qin menyembuhkan. Apa yang masuk akal? Lihatlah saja penyakitnya. Atau pengobatan Qin yang kurang berperan. Atau Qin menyelamatkan lebih sedikit. Ini konyol. Bagaimana pada akhirnya itu menjadi kreditnya? Kalian tak tahu malu. Hah? Orang yang tak tahu malu adalah kau. Tertipu di sini. Ada juga wajah untuk mengambil kredit kurang dari orang dewasa. Jangan tertipu olehnya. Itu adalah menantu keluarga Yesaya.
Bisakah keluarga kita tidak tahu? Ya, Tuan Long, anak ini adalah pembunuh babi. Saya tidak bisa membaca buku medis dalam setengah tahun. Tiba-tiba menjadi master kedokteran. Siapa yang percaya? Dia pasti meraih kredit kecil. Long Gucheng, sebaiknya kau berpikir 2 kali. Pilihan Anda akan menentukan nasib keluarga naga Anda. Apa yang kau lakukan? Juga mengancam Long, mengancam keluarga Long. Baiklah, anak sepanjang musim panas. Selain sekte Xianjian itu, tidak ada yang berani bicara seperti itu kepada keluarga Long kami. Awalnya aku tidak ingin mempersoalkan ini, tapi ternyata, kamu menggunakan cara yang begitu hina untuk merebut jasa orang lain. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku sudah bilang, kalau kamu berani menipuku, seluruh keluarga Long tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hei, tangkap dia. Baik. Lin Feng, kamu yang minta susah. Kamu yang cari masalah, sekarang saatnya untuk kamu menerima akibatnya. Mati juga lebih baik, biar putriku bisa menikah dengan Tuan Qin dengan mudah. NAK, ingat, di KH Japan selanjutnya. Jangan ganggu orang yang tidak bisa kamu ganggu. Tuan Long, aku mohon. Lepaskan Lin Feng. Kakak, kenapa kau masih membela bajingan ini? Apa yang dia berikan padamu? Hingga kau begitu terpikat. Linger, kemarilah. Tidak mau. Kalau kau membawa masalah ke keluarga Ye, kau adalah pengkhianat keluarga Ye. Nak, kalau memang jagoan. Jangan sembunyi di belakang wanita. Tidak apa-apa Linger, aku bisa atasi ini. Tapi, Aku sudah bilang, priamu tidak akan dihina oleh siapapun. Long Gucheng, ini akan menjadi keputusan terburukmu untuk keluarga Long. Kalau kamu ingin membunuhku, baiklah, aku akan berdiri di sini. Lihat siapa di antara kalian yang bisa mengusikku. Ayo, hentikan. Gui Yisheng, kenapa dia datang? Yisheng, apa tujuan kedatanganmu? Apa yang kau lakukan, oh Yisheng? Anak ini menghina keluarga Long dan merebut jasa Tuan Qin. Dalam mengobati kepala keluarga Long, Tuan Long sedang bersiap untuk menangkapnya. Kau ingin menangkapnya? Ya, karena Gui Yisheng sudah datang. Sekarang saatnya untuk membongkar rencana Lin Feng. Yisheng, mohon lihat kondisi kepala keluarga Long. Apakah benar diobati oleh Tuan Qin? Tian Sagu Mai sudah hilang. Penyakit kepala keluarga Long sudah sembuh. Bagus sekali, Tian Men Si San Sen ini. Dan pil ini terjebak di dalam tubuh Long Jiaju. Dia menelan sebuah pil ajaib. Siapa yang melakukan ini? Aku yang melakukannya, aku bilangkan. Tentu saja itu Qin Shao, Tian Chuang Si San Sen dan pil ajaib. Menyembuhkan nyawa Long Jiaju. Lin Feng, aku lihat bagaimana kau akan membela diri. Benarkah? Membela diri. Menurutku yang harus membela diri adalah kalian. Apa yang kau katakan, Gui Yisheng baru saja bilang. Itu Tian Men Si San Sen dan pil ajaib Qin Shao yang menyembuhkan penyakit Long Jiasheng. Apa yang aku katakan kau? Lalu, Yisheng Daren, apa maksudmu? Aku bilang, Tian Men Si San Sen ini dan pil ajaib ini hampir merenggut nyawa Long Jiaju. Apa? Jika bukan karena ada aliran energi kuat masuk ke dalam tubuh Jiaju, menghancurkan Tian Sagu Mai, memperbaiki organ-organ dalam Long Jiaju. Long Jiaju sama sekali tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Apalagi bisa sembuh, begitu ya? Bukan Qin Shao yang menyembuhkan. Bagaimana mungkin Lin Feng hanya meletakkan tangannya, lalu menyembuhkan Long Jiaju? Daren, maksudmu yang menyembuhkan kakakku, bukan Qin Shao ini. Qin Xiaotian hanya setengah matang. Bisa apa menyembuhkan Jiaju? Dan kau? Apakah kau takut Long Jiaju tidak mati cepat? Bahkan jika Jiaju bangun, akan mati karena marah padamu. Daren, maksudmu, kakakku menyuruhku ke Haicheng untuk mencari bukan Qin Shao ini, melainkan Lin Feng. Benar. Sepatlah berlutut dan meminta maaf pada Tuan Lin. Dengan bersujud. Tunggu, Gui Yisheng. Berdasarkan apa kau bilang bukan aku yang menyembuhkan. Kau Gui Yisheng tidak punya kemampuan. Bukan berarti aku juga tidak punya. Tian Men Si San Sen. Di mata orang lain, hanya seorang ahli pengobatan. Menurutku, kau belum mahir. Dengan kemampuan apa kau menyembuhkan Long Jiaju? Kau seorang dokter fana. Kualifikasi apa yang saya ketahui? Kau dibeli oleh anak ini. Sengaja datang untuk mempermalukan. Fakta Qin Xiaotian ada di depan Anda. Kau tidak percaya. Fakta omong kosong. Aku menghormatimu. Tidak menghormatimu, kau tidak. Anda seorang pria tua. Berani memanggil Tuan Long di depan Ben Shao. Tuan rumah Long adalah suami tua ini.
Setelah perawatan begitu lama, saya masih dalam kondisi kritis. Ben Shao menyembuhkan pemilik Long hari ini. Diperkirakan pria tua itu cemburu. Mereka bergabung dengan Lin Feng. Siapa yang kau berdiri? Orang dewasa ini. Apa yang ragu-ragu? Pasti iri dengan bakat Qin yang kurang Anda, lebih suka percaya bahwa Lin Feng menggerakkan jari-jarinya untuk menyembuhkan, pemilik Long tidak percaya itu. Tidak masuk akal. Ya, aku percaya Qin kurang. Meskipun Guigu Medical Saint adalah pemimpin profesi medis kami, tapi kali ini aku juga berdiri di Qi kurang. Maaf, Tuan Dokter, kali ini saya memilih untuk percaya bahwa Qin kurang terlihat pada Anda selama bertahun-tahun untuk menyembuhkan kakak saya. Jika kau pergi sekarang, aku bisa. Tidak ada yang terjadi. Silahkan, kalian mencari jalan mati. Lupakan saja, Guigu tidak perlu perselisihan paranoid. Selanjutnya serahkan padaku. Anak hahaha. Anda melihat tidak ada, bahkan jika Anda membeli pasangan tua ini, tapi mata semua orang jelas. Mereka berdiri di sisiku. Apa yang harus dilawannya denganku? Berikan aku. Saya melihat siapa yang berani. Saudaraku, kau bangun. Jangan panggil aku kakak laki-laki. Aku tidak punya saudaramu. Tidak bisa bergerak, tapi kesadaran saya. Itu sadar. Aku juga tahu itu adalah Emerlin. Selamatkan aku. Dan kamu. Ingin menjebak Tuan Lin, kakak, dengarkan penjelasanku. Mulai saat ini, keluarlah dari keluarga Long. Tuan Lin, Master Lin, tadi aku salah. Aku buta, aku telah menyinggungmu. Mohon, kamu yang murah hati, maafkan aku. Aku sudah memberimu kesempatan tadi. Kamu telah membuat keputusan yang paling salah untuk keluarga Long. Keluarga Long bisa bertahan, tapi kamu tidak boleh tinggal. Seret dia keluar, kakak. Jangan, kakak, aku salah kakak. Kakak. Master Lin, aku salah, aduh. Qin Xiatian, sekarang mari kita bicara. Kamu berlutut, panggil aku ayah. Aku berlutut. Tidak mungkin, orang seperti kamu. Apa yang membuatku berlutut? Aku Long Taiji. Surah kamu berlutut pada Tuan Lin, kamu. Lutut atau tidak, ditambah aku Guigu Yisheng. Orang terkaya di Xia tiba. Dan aku Xia Liguo. Apa? Kepala keluarga Long, orang terkaya di Xia. Dan Guigu Yisheng, semua berdiri di pihak Lin Feng. Siapa sebenarnya Lin Feng ini? Qin Xiatian, kamu berlutut atau tidak? Hahaha, baik. Orang terkaya di Xia. Kepala keluarga Long, Guigu Yisheng. Latar belakangmu cukup besar, bisa membuat mereka bertiga berdiri untukmu. Tapi, orang-orang ini, di mataku, masih belum seberapa. Apa katamu, kalian? Meskipun berada di puncak, tapi, hanya kekuatan duniawi, hanya Jian Xianzong, yang bisa berdiri tegak di puncak Xia. Dan aku, adalah murid Jian Xianzong. Berdiri di belakang Jian Xianzong, kalian, menyentuhku. Coba saja. Hahaha, aku pikir. Kamu bisa mengeluarkan apa? Jian Xianzong. Aku sudah bilang. Bahkan Jian Jiu Xiao di hadapanku harus berlutut bicara. Kamu sombong sekali, bahkan Jian Jiu Xiao harus berlutut bicara di hadapanmu. Siapa kamu? Aku sudah mengirim pesan kembali ke guruku, yaitu sesepuh dari sekte pedang dewa. Saat itu, kalian semua akan mati tanpa tempat dikuburkan. Baiklah, aku ingin melihat. Siapa yang akan mati tanpa tempat dikuburkan? Jian Jiu Xiao, muridmu dari sekte pedang dewa, berani mengancam akan membunuhku. Bersama dengan Xia Liguo, Guigu Yisheng, Long Taiji. Aku beri waktu 10 menit untuk datang ke Haicheng. Akibatnya tanggung sendiri. Ai, binatang ini. Apakah dia ingin menghancurkan sekte pedang dewa? Siapa yang berani mengganggu muridku? Guru. Murid, katakan. Siapa yang tidak tahu malu, berani menyuruhmu berlutut? Guru akan membunuhnya sekarang. Dialah. Dia hanya mengandalkan kekayaan besar Xia, Guigu Yisheng, dan dukungan keluarga Long. Bahkan tidak menghargai sekte pedang dewa. Bahkan mengatakan, bahkan jika Jian Jiu Xiao datang, harus berbicara sambil berlutut. Anak muda, kau sangat berani, siapa yang memberimu keberanian? Berani mengena Kechuasak. Aku tidak salah,
Jian Xiao melihatku. Benar-benar harus berbicara sambil berlutut. Tidak percaya. Kamu bisa kembali dan tanyakan padanya. Guru, jangan percaya dia. Dia hanya ingin mengulur waktu, sesepuh sekte pedang dewa. Aku menyarankanmu, pergi sekarang. Jika tidak, ketika Jian Xiao datang, kamu tidak akan punya jalan keluar, benar. Status Tuan Lin, bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Aku tidak bisa mengganggu, di seluruh Xia. Tidak ada orang yang tidak bisa aku ganggu. Kamu menghina muridku, menghina sekte pedang dewa. Hari ini kamu pasti mati, anak muda. Jika kamu berlutut dan meminta mati sekarang, aku akan memberimu kematian yang cepat. Keras kepala? Kalau begitu, mati bersama murid kesayanganmu. Yang akan mati adalah kamu. Lihat pedang. Lin Feng. Siapa yang tidak tahu malu? Berani menghalangi urusan sekte pedang dewa, keluarlah. Aku, sesepuh ketiga, berani membunuh ketua sekte. Kecil tidak berani. Siapa yang menyuruhmu bertindak di sini, ketua sekte? Anak ini menghina sekte pedang dewa. Bahkan mengatakan ketua sekte, Anda harus berbicara sambil berlutut. Untuk reputasi sekte, aku baru saja membunuhnya. Benar, Tuan Pemimpin, Anda harus membela kami. Bunuh dia tidak salah bicara. Sebagai Tuan Pemimpin, dia memang harus berbicara sambil berlutut. Menghormati Yang Mulia Raja Suci, apakah mungkin? Dia adalah yang memberikan petunjuk kepada pendiri pertama. Mendirikan sekte, Raja Suci 8 penjuru. Benar, 3 tetua, menghina Yang Mulia Raja Suci, apa hukumannya? Ampun, Yang Mulia Raja Suci. Apa, Raja Suci itu benar-benar ada? Berarti Lin Feng tidak salah, Raja Suci selalu melindungi keberuntungan 4 keluarga besar. Sial, bagaimana mungkin keluarga yang meninggalkan Lin Feng yang begitu penting? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Suci? Tidak ada yang tidak mungkin, Qin Xiatian. Sekarang, maukah kamu berlutut? Yang Mulia Raja Suci, saya salah. Tolong ampuni nyawa saya. Maaf, saya sudah memberikan kesempatan padamu. Yang Mulia Raja Suci, Qin Xiatian adalah murid sekte kami. Ini adalah kesalahan sekte pedang dewa, biarkan saya yang menanganinya. Sebagai peringatan. Baik, serahkan padamu. Terima kasih, Yang Mulia Raja Suci. Bawa dia ke wilayah terlarang sekte, selamanya tidak bisa bangkit. Ya, tidak. Yang Mulia Raja Suci, kami tidak tahu siapa Anda. Tolong maafkan kami. Lin Feng, kami tidak tahu Anda memiliki status yang begitu besar. Atas dasar kita satu keluarga, maafkan kami. Kakak ipar, maafkan saya, kakak ipar. Lin Feng, mereka juga tidak melakukan kesalahan besar. Maafkan mereka. Linger, semua sesuai keinginanmu. Maaf, saya menyembunyikannya begitu lama darimu. Tidak apa-apa. Saya percaya Anda memiliki alasan tersembunyi. Yang Mulia Raja Suci, karena Anda sudah keluar. Berbagai masalah yang dihadapi Xia sekarang. Bisakah Anda menyelesaikannya? Saya akan melakukannya. Linger, kamu tunggu di rumah, saya akan segera kembali. Yang Mulia Raja Iblis, sesuai rencana Anda, saya telah berhasil menyusup ke wilayah terlarang sekte pedang dewa. Tidak saya rangkana saya selama seratus tahun. Di sini terkubur terlalu banyak tulang orang kuat. Asalkan saya menyerap kekuatan mereka, tidak hanya bisa memulihkan kekuatan saya, tetapi juga bisa lebih maju, membunuh Lin Feng. Qin Xiatian tunggu, sampai kekuatanku pulih. Aku akan membawamu keluar dari tempat terlarang ini. Pergi dan ikat Ye Linger. Paksa Lin Feng muncul ya. Linger, aku kembali. Lin Feng terkejutkan aku Qin Xiatian. Istrimu sekarang ada di tanganku. Aku kasih waktu 30 menit untukmu, sampai ke altar kalau tidak. Aku akan membakarnya hidup-hidup. Qin Xiatian, kalau kau berani menyentuh Linger sedikit saja, aku akan membuatmu tidak bisa reinkarnasi. Lihat saja apakah kau bisa sampai tepat waktu. Yang Mulia tidak baik. Qin Xiatian entah bagaimana bisa kabur dari tempat terlarang sekte. Aku tahu mereka juga menculik Linger. Apa maaf Yang Mulia, ini salahku. Seharusnya aku membunuhnya. Tidak apa, aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Dia sudah benar-benar membuatku marah. Qin Xiatian, bagaimana kau bisa keluar? Untuk apa kau mengikatku? Untuk apa?
Yelinger, aku punya perasaan padamu tapi kau hanya peduli pada Lin Feng yang imut itu. Kalau begitu, hari ini, aku akan membuat kalian berdua masuk neraka. Tenang, dia akan segera datang. Kau ingin mengancam Lin Feng dengan aku. Jangan harap aku lebih baik mati daripada membiarkanmu mengancamnya. Mau mati tidak semudah itu. Sebelum Lin Feng datang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu imut. Aku imut, aku punya yang lebih imut lagi. Aku kasih waktu 30 menit pada Lin Feng. Kalau dalam 30 menit dia tidak datang, aku akan membuat mereka memperkosa. Lalu membunuh. Mungkin mudah, waktunya sudah habis. Apa dia takut sampai tidak berani datang? Sepertinya Lin Feng tidak menginginkan istrinya lagi. Kalian lepas bajunya. Berhenti. Lin Feng, akhirnya kau datang. Qin Xiatian, lebih baik kau lepaskan Linger, aku masih bisa memaafkanmu. Hahaha, kau tidak salahkan Lin Feng. Nyawa istrimu sekarang ada di tanganku ya. Lin Feng, asal kau patuh pada perintahku. Kalau tidak, aku akan mengirim istrimu ke alam baka. Lin Feng, pergi, jangan pedulikan aku. Pergi. Diam. Qin Xiatian, kamu cari mati. Yang cari mati adalah kamu, Lin Feng. Kamu si imut-imut, berani-beraninya melangkahi aku. Aku tidak terima hari ini. Aku akan membalas semua penghinaan yang kamu berikan padaku. Aku ingin kamu melihat istrimu mati di depanmu, lalu menyesal seumur hidup. Ayo mulai. Qin Xiatian, cuma segini kemampuanmu, masih mau belajar menculik. Kamu menyentuh istriku. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Lin Feng, kamu terjebak. Ah. Hahaha, Lin Feng. Seratus tahun sudah. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Zhu Jiwin, memang kamu yang mengatur semuanya. Benar. 100 tahun yang lalu aku gagal membunuhmu. Hari ini kamu harus mati untuk membalas dendamku selama 100 tahun. Zhu Jiwin, 100 tahun yang lalu aku bisa melukaimu parah. 100 tahun kemudian, kamu tetap bukan lawanku. Benarkah? Belum tentu. Yang mulia, kami terlambat. Tidak apa-apa. Zhu Jiwin, berani-beraninya kamu melawan yang mulia. Lewati kami dulu. Hanya kalian sampah-sampah ini. Ao Simiwa, Miri-Miri Jian Xianzong, Dengarkan Parenta. Amble Petting, Basmai Ibli. Murid-murid keluarga Long, bantu basmi iblis, bunuh. Terlalu lemah, terlalu lemah. Lin Feng, di dunia ini selain kamu, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kamu masih tidak bergerak. Kalau begitu, hari ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya dan mengembalikan kedamaian di Dacia. Pedang datang. Pedang pembunuh dewa dan iblis, hancurkan. Memang yang mulia, kekuatan pedang ini. Bahkan gerbang Jian Xianzong bisa hancur. Zhu Jiwin pasti akan terbunuh. Lin Feng, kamu cuma segini kekuatanmu. Sangat mengecewakanku. Tidak mungkin. Dia bisa menahan pedang ini. Apakah kekuatannya? Zhu Jiwin, kamu sudah melewati. Hahaha, benar. 100 tahun latihan, dan di tempat terlarang sekte pedang. Menyerap begitu banyak tulang belulang para ahli. Kekuatanku telah mencapai tingkat dewa iblis. Di alam semesta yang luas ini, tidak ada yang bisa menandingi. Kamu juga bukan lawanku, dewa iblis. Burak Sikelai Raja Susi dalam bahaya. Tingkat dewa iblis, jika ini adalah kepercayaan dirimu. Aku beritahu kamu hari ini kamu pasti kalah. Hah, bicara besar. Kekuatanku sudah jauh melampaui kamu. Apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan mengubahmu menjadi budak iblis. Nanti seumur hidupmu akan kugunakan. Zhu Jiwin, tadi kamu menangkis pedangku dengan 2 jari. Aku juga tidak akan menipumu. 1 jari untuk menghancurkan seranganmu. Bicara besar, kamu lihat saja kamu akan mati ya. Tidak mungkin mengapa serangan penuh kekuatanku, tapi bisa ditahan dengan 1 jarimu. Aku sudah mencapai tingkat dewa iblis. Mengapa aku tidak bisa melukaimu? Aku sudah bilang dewa iblis. Tidak ada apa-apanya. Lin Feng, sebenarnya kamu berada di tingkat apa? 100 tahun ini, aku sudah menyatu dengan jalan besar.
Melompati 3 dunia melampaui 5 elemen. Mencapai kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Jika harus memberi nama pada tingkat ini, aku menyebutnya Raja Segala Raja. Aku tidak terima. Ju Jiwin di kehidupan berikutnya. Jangan berbuat jahat. Ah, selamat kepada Raja Suci telah membunuh iblis jahat. Selamat kepada Raja Suci telah membunuh iblis jahat. Lin Feng. Kupikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Linger, selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu, Linger. Aku masih ada satu hal ingin dibicarakan denganmu. Apa itu? Sudah bertahun-tahun aku menikah ke keluarga Ye. Belum pernah memberimu sebuah pernikahan, sekarang musuh sudah dikalahkan. Aku ingin mengadakan pernikahan megah untukmu. Kamu mau nggak? Aku mau. Oke, hahaha. Oke.